selamat datang di video kedua pengenalan karakter vegetatif tumbuhan. Today is Taktum Day, every day is Taktum Day. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai karakter vegetatif tumbuhan, yaitu Phyllotaxis daun atau susunan daun pada batangnya gitu teman-teman. Apa aja sih Phyllotaxis daun yang harus kita kenali? Yang pertama ada alternate atau folio sparsa. Yang kedua ada folio spiral, temannya folio sparsa. Lalu ada folio distica. Yang keempat ada opposita. Yang kelima ada decusatus. Yang keenam ada verticillata. Yang ketujuh ada equitans. Nah, ini merupakan salah satu cara yang bisa teman-teman coba untuk memahami karakter Phyllotaxis daun, yaitu dengan cara meninjau Phyllotaxis daun berdasarkan jumlah daun yang tumbuh pada setiap nodus. Nah, nodus merupakan ruas-ruas pada batang tempat dudukan daun atau tempat tumbuhnya daun-daun. Yang pertama, ketentuannya adalah satu nodus sama dengan satu daun, yang nama lainnya merupakan alternate atau tersebar. Nah, jadi ada 3 jenis karakter Phyllotaxis daun yang sesuai dengan ketentuan ini. Yang pertama yaitu folio sparsa atau tersebar. Nah, dia satu nodus satu daun, namun arah tumbuhnya daun itu tidak teratur teman-teman, makanya dia dibilang tersebar gitu kan. Nah, berbeda dengan folio spiral, dia tersebar secara spiral. Jadi, satu nodus satu daun, namun arah tumbuhnya, arah susunan daun pada batangnya itu tersusun secara spiral. Yang ketiga, ada folio distica atau berselingan. Dia satu nodus satu daun dan tersusun secara sebidang. Jika dilihat dari atas akan tampak 2 deret daun, teman-teman. Nah, itu 3 jenis. Lalu kita masuk ke ketentuan satu nodus sama dengan 2 daun atau opposita, namanya berhadapan. Nah, ada 2 jenis karakter Phyllotaxis daun yang sesuai dengan ketentuan satu nodus 2 daun, yaitu yang pertama folio opposita, berhadapan satu bidang. Jadi, ke dalam satu nodus terdapat 2 daun yang berhadapan, dan jika dilihat dari atas dia hanya terdiri dari satu bidang. Kemudian yang kedua ada decusatus, yaitu berhadapan bersilangan. Nah, setelah berhadapan dia menyilang teman-teman. Makanya jika dilihat dari atas akan terlihat seperti tanda plus dan akan terlihat 2 bidang daun. Kita masuk ke ketentuan satu nodus sama dengan banyak daun. Artinya dalam setiap ruas batang atau nodus itu banyak daun yang tumbuh di sana. Nah, nama karakter Phyllotaxisnya adalah verticillata atau dalam lingkaran. Oleh karena itu dia tersusun secara melingkar dalam satu ruas batang atau nodus. Dan yang paling spesial berbeda dengan yang lainnya yaitu equitans atau berselingkupan antara satu daun dengan daun yang lainnya. Masih bertemu lagi dengan Mangifera indica atau pohon mangga. Nah, sekarang kita lihat karakter Phyllotaxisnya. Mangifera indica ini termasuk ke dalam folio sparsa atau alternate yang artinya tersebar. Jadi setiap nodus hanya terdapat satu helai daun yang letaknya nodusnya itu tidak sejajar dalam satu sumbu garis. Jadi mereka tersebar. Phyllotaxis yang kedua adalah folio spiral atau tersebar spiral. Nah, tiap nodus memiliki satu helai daun yang letak antar nodusnya itu tidak sejajar namun membentuk spiral teman-teman pada batangnya. Dan jika dilihat dari atas seperti tangga spiral. Nah, di sini contoh spesiesnya adalah Artocarpus heterophyllus atau pohon nangka. Jenis Phyllotaxis yang ketiga adalah folio distica atau berseling. Nah, tiap nodus terdapat satu helai daun. Bisa teman-teman lihat letaknya itu berselingan antar nodus, namun masih dalam satu garis atau sumbu yang sama. Jadi jika dilihat dari atas dia tampak seperti 2 deret daun. Nah, di sini contohnya ada Acalypha siamensis atau tumbuhan teh-tehan. Phyllotaxis berikutnya adalah folio opposita atau berhadapan. Jadi di setiap nodus terdapat 2 helai daun yang saling berhadapan.
Nah, daun di atas dan atau di bawahnya itu terletak pada garis yang sejajar. Makanya dia disebut sebagai berhadapan satu bidang. Contohnya di sini adalah Psidium guajava atau jambu biji. Ini adalah contoh filotaksis daun Decusatus atau berhadapan bersilangan. Di setiap nodus terdapat 2 helai daun yang sejajar, tapi letak daun di atas dan atau di bawahnya tidak terletak pada garis yang sejajar. Jadi jika dilihat dari atas seperti tanda plus atau tanda tambah. Nah, contoh spesies dari filotaksis Decusatus adalah Alternanthera brasiliana. Selanjutnya ada jenis filotaksis verticillata yang nama lainnya adalah dalam lingkaran atau berkarang. Untuk filotaksis verticillata ini, pada setiap nodus terdapat lebih dari 2 helai daun yang letaknya saling melingkar atau tangkai daunnya itu saling melingkar. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah spesies Alstonia scolaris atau pohon pulai, di mana daunnya merupakan daun tunggal yang terletak saling melingkar dalam satu nodus. Teman-teman, kita sampai di karakter filotaksis daun Equitanz atau berselingkuhan. Nah, bisa teman-teman lihat, ini contohnya adalah Tradescentia spatacea. Jadi, daunnya saling tumpang tindih antara satu daun dengan daun yang lain dan menjadi berselingkuhan seperti ini. Oke, sekian video pengenalan karakter vegetatif tumbuhan yang kedua mengenai filotaksis daun. See you in the next video.